Sekarang mari kita lanjutkan membahas diktat Tai Chi sebagai way of life. Tulis oleh Dr. Budi Munawar Rahman. Bab 24, judulnya Krisis Eksistensial dan Kembali ke Tubuh. Ada, ada masa dalam kehidupan ketika pertanyaan besar muncul tanpa diundang. Siapakah saya dan untuk apa saya hidup? Mengapa semua yang saya kejar terasa kosong? Krisis eksistensial tidak selalu datang dalam bentuk tragedi besar. Ia bisa hadir dalam keheningan malam, di sela keberhasilan karier, atau justru setelah kegagalan yang mengguncang. Dunia modern dengan segala percepatannya sering menyediakan distraksi untuk menunda pertanyaan-pertanyaan ini. Namun ketika distraksi mereda, kegelisahan itu kembali. Dalam momen semacam ini, Tai Chi menawarkan sesuatu yang tampak sederhana namun radikal, yaitu kembali ke tubuh. Soren Kierkegaard menulis bahwa keputusasaan adalah penyakit menuju kematian. Bukan kematian fisik, tapi kehilangan diri yang sejati. Krisis eksistensial sering berakar pada keterasingan dari diri sendiri. Kita hidup mengikuti ekspektasi sosial, mengejar standar keberhasilan eksternal, hingga akhirnya tak lagi mengenali pusat batin kita. Tai Chi tidak menjawab pertanyaan eksistensial dengan teori, tapi dengan pengalaman langsung, berdiri, bernapas, dan merasakan keberadaan tubuh saat ini. Nah, ini kan setiap gerakan itu dirasakan sebagai sambung menyambung tanpa putus dengan kesadaran demikian, toh? Sehingga akhir dari satu gerakan akan menjadi awal dari gerakan berikutnya, ya. Martin Heidegger menyebut manusia sebagai makhluk yang terlempar ke dunia dan menyadari kefanaannya. Kesadaran akan kematian dan keterbatasan sering memicu kecemasan. Namun kecemasan juga dapat menjadi pintu menuju keaslian. Dalam praktek Tai Chi, kesadaran terhadap napas dan keseimbangan membawa kita kembali pada fakta dasar. Kita ada di sini dan sekarang. Kesadaran ini tidak menghapus pertanyaan eksistensial, tapi memberi landasan untuk menghadapinya tanpa panik. Dalam dunia yang didominasi rasionalitas dan abstraksi, krisis eksistensial sering diproses melalui analisis intelektual. Namun, Merleau-Ponty mengingatkan bahwa pengalaman manusia selalu berakar pada tubuh. Ketika pikiran terjebak dalam lingkaran pertanyaan tanpa akhir, tubuh dapat menjadi jangkar. Gerakan perlahan Tai Chi dengan perpindahan berat dan koordinasi napas memulihkan hubungan antara kesadaran dan keberadaan fisik. Albert Camus berbicara tentang absurditas kehidupan, ketegangan antara hasrat manusia akan makna dan ketidakpedulian alam semesta. Dalam menghadapi absurditas, Camus menganjurkan sikap pemberontakan yang tenang, tetap hidup dengan kesadaran penuh. Tai Chi, meskipun lahir dari tradisi yang berbeda, mencerminkan semangat serupa. Ia tidak menjanjikan jawaban metafisik, tetapi mengajarkan keberanian untuk hadir dalam ketidakpastian. Krisis eksistensial juga sering berkaitan dengan fragmentasi diri. Kita merasa terpisah antara peranan sosial
keinginan pribadi, dan tuntutan eksternal. Carl Jung menyatakan bahwa individualisasi adalah proses menyatukan aspek diri yang terpisah. Tai Chi sebagai praktek embodied membantu integrasi ini. Tubuh yang bergerak selaras mencerminkan kemungkinan integrasi batin. William James menekankan bahwa pengalaman langsung memiliki kekuatan transformasional yang tidak selalu dapat dijelaskan secara rasional. Dalam latihan Tai Chi, seseorang mungkin merasakan ketenangan yang sederhana, namun mendalam. Ketenangan ini bukan solusi instan, tetapi ruang di mana refleksi dapat tumbuh tanpa tekanan. Nah, teringat saya pada narasi di akhir pertama apa pelatihan yang 30 menit itu bisa selalu mengatakan bahwa mengutip kalimat daripada Ki Ageng Suryo Mataram bahwa aku sekarang di sini sedang melatih Tai Chi, ya. Aku sadar, ya, tentang itu, ya. Sadar seperti aku gelem, ya, mengkene, nengkene, ya, disebut begitu, ya. Namun kita tidak boleh romantisasi krisis eksistensial. Ia bisa melumpuhkan dan menyakitkan. Viktor Frankl dalam pengalamannya di kamp konsentrasi menulis bahwa makna hidup tidak diberikan, tapi ditemukan melalui sikap terhadap penderitaan. Aku saiki ning kene ngene, aku gelem. Ini menarik dari Ki Ageng Surya Mataram tuh, dalam bahasa Jawanya begitu tuh. Tai Chi tidak menghapus penderitaan, tapi menyediakan praktek untuk membangun pertahanan diri. Melalui disiplin yang konsisten, seorang belajar bahwa keseimbangan dapat dipulihkan bahkan setelah kehilangan. Antonio Damasio menunjukkan bahwa kesadaran diri tumbuh dari regulasi tubuh dan emosi. Ketika tubuh berada dalam kondisi stres kronis, pikiran lebih mudah terjebak dalam kecemasan eksistensial. Dengan menenangkan sistem saraf melalui gerakan dan napas, Tai Chi menciptakan kondisi biologis yang mendukung refleksi yang lebih jernih. Namun, kembali ke tubuh bukan berarti melarikan diri dari pertanyaan filosofis. Justru sebaliknya, ia menyediakan fondasi untuk pertanyaan dengan lebih stabil. Immanuel Kant berbicara tentang batas akal dalam memahami realitas metafisik. Ketika kita menerima keterbatasan ini, kita dapat berhenti memaksa jawaban yang pasti dan mulai menghargai proses pencarian. Itu lebih menghargai proses, ya. Seperti Lao Tzu mengatakan, setiap hari satu langkah meskipun perjalanan masih ribuan li, dan setiap hari berbuat baik meskipun banyak halangan, rintangan, dan kita belum memahami sepenuhnya, karena tidak mungkin tuh, tentang sajane apa sih surga dan neraka. Tapi kita tetap terus berbuat baik aja menurut Lao Tzu itu. Friedrich Nietzsche mendorong manusia untuk mencintai takdirnya, termasuk penderitaan dan ketidakpastian. Tai Chi mengajarkan penerimaan yang aktif. Setiap kehilangan keseimbangan dalam latihan adalah kesempatan untuk belajar. Setiap kesalahan gerak adalah bagian dari proses. Sikap ini dapat diterjemahkan ke dalam kehidupan.
Krisis bukan berarti akhir, tapi fase transformasi, bahkan adalah peluang. Ya. Karena Weiji itu kan ditulis satu tempat di mana di atas ada petir, ya, halilintar, di bawah ada ular berbisa, lalu ada sesuatu yang besar tertutup korden tirai dan harus dicari kunci, ya, ada kunci juga toh. Hartmut Rosa berbicara tentang hilangnya resonansi dalam masyarakat modern. Krisis eksistensial sering muncul ketika kita merasa terputus dari dunia. Tai Chi dengan kesadaran terhadap ruang dan lingkungan memulihkan rasa keterhubungan. Tanah di bawah kaki, udara sekitar tubuh, dan gerakannya mengalir menjadi sumber resonansi sederhana namun nyata. Namun kita juga harus kritis. Tai Chi bukan terapi universal untuk semua bentuk krisis. Dalam kondisi depresi berat dan gangguan mental serius, intervensi profesional tetap diperlukan. Praktek ini dapat menjadi pendukung, tapi bukan pengganti terapi medis atau psikologis. Pada akhirnya, krisis eksistensial adalah bagian dari menjadi manusia. Ia menandai momen ketika identitas lama tidak lagi memadai dan identitas baru belum terbentuk. Dalam fase liminal ini, kembali ke tubuh adalah langkah pertama yang rendah hati namun kuat. Berdiri dengan kedua kaki di tanah, bernapas perlahan, dan bergerak dengan sadar adalah cara sederhana untuk mengatakan saya masih di sini. Ya. Benar ya, tepat sekali ini. Bagaimana di daerah lain seperti Ki Ageng Suryo Mataram ini, pikirnya mempunyai resonansi dengan apa yang dipikirkan oleh pemikir-pemikir besar di Barat ini. Nah. Tapi ini menegaskan bahwa Tai Chi tidak memberikan jawaban final atas pertanyaan eksistensial, tapi menawarkan cara untuk hidup dengan pertanyaan tersebut. Dalam gerak yang perlahan dan penuh perhatian, kita menemukan bahwa makna tidak selalu datang sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman hadir ini, ya. Krisis mungkin tidak hilang, tetapi ia tidak lagi sepenuhnya menguasai. Tubuh menjadi rumah kembali ketika pikiran tersesat. Dan dalam rumah itu, kehidupan dapat dijalani dengan keberanian yang lebih tenang. Ya. Ini daftar pustakanya, ya, yang dipakai untuk menulis diktat yang sedemikian tipis. Ya. Jadi memang ini satu kolaborasi yang Mas Takung tanpa terduga. Tiba-tiba teman lama yang hanya ketemu sekali-sekali dalam pertemuan umum, ternyata kok diam-diam sedang membaca kitab sejati tanpa aksara. Oke, kita akhirin sini dulu. Sampai jumpa lagi.